tabel. Ini kita bahas ini. Ya. Terdapat penambahan alur pada input mahasiswa baru dan input mahasiswa lulus di kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mimin mau bahas ini menu apa ya? Yang di versi terbaru, versinya sudah dengan versi 301. Di versi 301 ini kita coba login Oke, ini. Oke. Nah, ini. Tampilannya ini ya. Oh, change log-nya ini ketinggalan. Ya, oke, harusnya ini change log-nya ada di 301. Oke, tampilannya gini. Ya, di sini ada tampilan RPL, ada yang transfer SKS, ada yang perolehan SKS. Oke. Ya, di sini ini banyak prodi yang dia punya lulusan, ada akreditasi, ada boleh menerima ya. Oke. Nah, di sini muncul yang boleh menerima dan layak menjalankan RPL transfer SKS. Nah, kita tengok ini. Yang tetangganya ini RPL perolehan SKS. Dia ini ada kuotanya. Oke, ternyata untuk yang perolehan SKS harus dikasih kuota dulu. Ya, yang seperti ini. Ini harus dikasih kuota dulu supaya boleh menerima. Oke. Nah, ini ada kuotanya. Beda sama sebelah ya. Kalau sebelah yang transfer SKS syarat minimal akreditasi, punya lulusan dan izin boleh menerima. Oke. Nah, khusus yang perolehan SKS setelah kita datakan di Sierra, maka harus kita kasih kuota RPL. Ya. Setelah syarat sertifikatnya muncul, baru tetap kita harus melaporkan. Kuotanya di mana? Ya, setelah kita pengajuan, sertifikat muncul, di sana ada menu namanya laporan. Nah, di laporan itu kita bisa ngisi nih kuotanya. Kita isi berapa di sana. Nah, pada saat sudah kita isi, kita sinkronisasi new feeder, nanti akan turun ke sini. Baru kita bisa mendatangkan mahasiswa di histori pendidikan dengan jalur perolehan SKS. Oke. Nah, itu. Menu apa lagi yang ada di sini? Kita tengok. Oke, ada kabar kalau alter tabel. Ini kita bahas ini. Ya. Terdapat penambahan alur pada input mahasiswa baru dan input mahasiswa lulus di kita ke sini menunya. Oke. Kita langsung ke tambah. Nah, ini ya. Mahasiswa lulus atau dropout. Di sini ada kita ketik nama mahasiswanya atau NIM, ini bisa. Jenis keluar, ini kita pilih yang lulus. Apa lagi? Ini selesai pendidikan non gelar. Selesai pendidikan non gelar ini dipakai untuk jalur masuk course atau course itu pendidikan non gelar. Oke, kita tutup dengan selesai. Nah, di sini ada mutasi dulu. Nah, di mutasi ini adalah mahasiswa yang pindahan, yang mau pindah ke perguruan tinggi yang lain, kita statuskan mutasi supaya di PT penerima nanti bisa distatuskan pindahan, karena secara aturan mahasiswa yang pindah itu harus dengan status
mutasi. Nah, di sini ada dikeluarkan. Dikeluarkan ini bisa karena masa studi habis atau karena kasus tertentu yang mengharuskan mahasiswa itu distatuskan keluar. Oke. Mengajukan pengunduran diri. Nah, ini biasanya kalau mengajukan pengunduran diri ini dari mahasiswa atau orang tua yang mengajukan bahwa ingin melakukan pengunduran diri ke perguruan tinggi. Nah, kalau dikeluarkan kan sepihak ya. Kalau dikeluarkan ini sepihak dari kampus langsung mengeluarkan. Tapi pengunduran diri ini beda. Pengunduran diri ini berdasarkan surat pengajuan pengunduran diri. Oke. Putus studi ini karena tidak melanjutkan ya. Meninggal dunia. Oke. Kita balik ke lulus. Nah, ini kita harus benar-benar berdamai dengan lulusan. Oke, pada jenis keluar, jenis lulus ini kita harus hati-hati karena pada saat kita menstatuskan lulus, efeknya harus valid terbaca di PSN. Itu dampak utama. Nah, dampak yang lain pada saat kita sudah menstatuskan lulus dan sinkronisasi, jika ada kesalahan di bagian bawah ini, ada dua kemungkinan. Di PSN bisa tidak terbaca, atau kita harus melakukan PDM jenis keluar karena secara detail ternyata ada kesalahan. Itu. Ya, oke. Di tanggal keluar atau tanggal lulus. Tanggal keluar atau tanggal lulus ini beragam. Ada yang tanggal keluar atau tanggal lulus itu diambil dari tanggal dia ujian, ya. Ada juga yang mengambil dari tanggal yudisiumnya. Kok beda? Ada beberapa mahasiswa yang memang pada saat tanggal ujian itu ternyata memang masih banyak revisi. Nah, belum dinyatakan lulus ini katanya. Dinyatakan lulus kapan? Tanggal yudisium. Monggo, itu disepakati di prodi atau fakultas masing-masing, ya. Tapi dipastikan mahasiswa benar-benar memang menyelesaikan studi. Entah diambil dari tanggal dia ujian atau diambil di tanggal dia yudisium. Oke. Periode. Nah, periode keluar ini harus sama dengan periode pada saat kita datakan. Tanggal ini harus masuk di tanggal ini. Ya. Ada lagi ya. Selain tanggal lulus dan periode keluar, harus disamakan dengan setting periode perkuliahan di semesternya. Ringnya harus masuk. Nah, kalau tidak masuk, biasanya akan lulus di luar periode. Tidak terbaca di aplikasi. Bisa jadi nanti pada saat akreditasi juga akan bermasalah karena lulus di luar periode. Ya, disamakan ya. Tanggal SK, nomor SK ini biasanya dipakai di tanggal SK dan nomor SK yudisium universitas. Ya, kalau ini kan yudisium yang ada di prodi atau fakultas masing-masing. Nah, dua tanggal ini dipakai adalah tanggal yang dinyatakan SK universitas. Oke. IPK ini harus sesuai dengan IPK yang ada di transkrip dicetak yang diberikan mahasiswa. Sebisa mungkin sama dengan IPK terakhir di AKM. Ini kalau nggak sama ribet ini. Ya. Yang kita datakan adalah transkrip IPK transkrip yang ada di lulusan. Ternyata di semester terakhir dia ngambil beberapa mata kuliah yang itu tidak dimasukkan di transkrip. Sehingga IPK di AKM terakhir itu tidak sama dengan IPK di lulusan. Silakan berdamai dengan siangkatnya, silakan berdamai dengan prodinya, dan silakan berdamai dengan mahasiswanya. Maunya seperti apa? Sebisa mungkin memang semua mata kuliah ya di bawah, sehingga IPK yang terakhir dan IPK yang ada di lulusan di transkrip itu sama. Oke.
muncul ini. Nah, di change log-nya menu ini yang dulunya itu profesi kosong yang lain pakai strip, pakai min. Nah, untuk saat ini semua jenjang bisa dikosongkan. Semua jenjang bisa dikosongkan, baik di 1, di 2, di 3, di 4, profesi sarjana S1, magister, dan doktor. Oke, semuanya dikosongkan. Bisa, ya. Loh, di beberapa grup ada yang notice, sudah dialter ini, jadi bisa pakai min atau dikosongkan. Ini sudah bisa. Kita nggak mau nanti PDM jenis keluarnya rombongan ya. 100, 200, 2000. Ya, jika di changelog ini sudah dikosongkan, lebih baik dikosongkan aja ya, tanpa isian apapun. Nah, di sini ada satu menu tanggal terbit ijazah. Nah, tanggal terbit ijazah ini juga silakan dikosongkan ya. Nanti kedua file ini akan terisi dari PISN. Nah, tanggal terbit ijazah harus masuk di ijazah berarti. Kita ngelihat permennya ya, permen ijazah, aturan ijazah seperti apa ya. Jadi untuk operator atau pengelola new feeder PD Dikti di masing-masing perguruan tinggi, untuk isian nomor ijazah atau nomor sertifikat dan tanggal terbit ijazah silakan dikosongkan ya. Semoga ke depan sama mimin yang ada di pusat, jika tambah if mungkin kalau ini bisa lah ngisi ya, tapi kalau pada saat kita pilih bottom lulus, di if jika lulus maka dua tabel ini mati atau terkunci. Oke, semoga di batch berikutnya. Nah, oke, keterangan untuk informasi data terkait skripsi, jalur, judul, bulan, bimbingan, dosen, pembimbing, silakan input di aktivitas mahasiswa. Sebelum meluluskan ini, yang pertama harus didatakan. Oke, sebelum meluluskan, IPK di AKM harus didatakan. Sebelum meluluskan, nilai semua di semester akhir juga harus terdata. Ya, sebelum meluluskan lebih baik hitung transkrip. Oke, bila jenis keluar adalah lulus, isi nomor SK, tanggal SK, surat keputusan yudisium. Bila jenis keluar selain lulus, isi nomor SK, surat keputusan, status keluar. Oke. Jika nomor seri ijazah sudah didapat di PIN, loh kok PIN? Ya, tipe mungkin ya. Ini harusnya PSN. Maka nomor ijazah tidak bisa dirubah. Oke, clear. Oke, terima kasih. Pembahasan kali ini ternyata fokusnya masih di lulusan, ya, di menu lulus video. Jangan sampai ada kesalahan. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.